Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita sudah dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik ibadah yang sunnah maupun ibadah yang wajib tentunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan silaturahmi, maka tepat sekali. Karena dulu Nabi SAW sebelum datang bulan Ramadan naik ke sebuah mimbar untuk khutbah. Di anak tangga mimbar pertama Rasulullah mengucapkan amin. Begitupun yang kedua, amin. Begitupun di anak tangga mimbar yang ketiga, anak tangga ketiga dari mimbar tersebut, beliau mengucap amin. Para sahabat bingung dibuatnya. Ketika selesai khutbah Nabi, ada salah seorang sahabat yang mencoba bertanya, "Mengapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali di 3 anak tangga mimbar itu, wahai Nabi?" Jawab Nabi, salah satu jawabannya Nabi adalah, celakalah yang orang-orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia masih punya syahin, dendam hatinya kepada saudara-saudaranya. Dendam hati kepada para saudaranya, dendam kesumat, amarah kepada para kawan-kawan, kerabat kita, hanya akan terjadi ketika kita enggan bersilaturahmi. Hanya akan terjadi ketika kita enggan untuk face to face, muwajahah. Hanya akan terjadi ketika kita tidak menyapa. Maka sebelum Ramadan masuk, dulu kemarin, kalau kita punya budaya namanya munggahan atau rawahan. Jadi sebelum Ramadan masuk, kita samperin tuh orang tua, sanak famili, saudara-saudara. Barangkali dulu kita punya ucapan nyakitin hati mereka. Atu-atu dah tuh, kita minta maaf. Satu-satu kita minta ridho dan minta ikhlasnya. Jadi masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Bagaimana kalau hal itu tidak kita lakukan di sebelum bulan Ramadan? Bulan Ramadan ya nggak apa-apa, karena bulan Ramadan adalah bulan silaturahmi. Lebih spesifik, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada ayyun sa'alahu fi atharihi wa ayyubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimahu." Siapa orang yang menginginkan dipanjangkan umurnya, dan juga siapa orang yang menginginkan diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, sambung tali silaturahmi. Datangi orang-orang yang perlu kita datangi. Ajak ngobrol, kita ajak musafahah, muwajahah. Pertanyaannya, bagaimana di keadaan seperti ini saat ada pandemi di seluruh dunia seperti ini? Bertemu dengan orang lain dibatasi. Salaman pun dibatasi. Bahkan untuk ke rumah orang tua sendiri tuh, Al-Fakir punya pengalaman kemarin, harus ngelihat situasi dan kondisi. Maka sekarang dengan teknologi yang ada, kita bisa video call dan sebagainya macamnya. Insya Allah dalam posisi darurat seperti ini itu sudah mewakili dan mencukupi. Tentunya hal-hal yang perlu diganti seperti hutang dan juga sodakoh, bukan hanya cukup dengan face to face, tapi bisa dengan ditransfer. Jadi silaturahmi dapat memperpanjang umur dan meluaskan rezeki kita. Orang-orang yang enggan silaturahmi, pemirsa, dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih.
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ada orang-orang yang pastinya rugi. Orang rugi pasti masuk neraka. Karena kalau orang yang masuk surga sebutannya bukan khasir, bukan yang rugi, tapi orang yang muflih. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang mukmin itu muflih, beruntung, sukses. Orang-orang yang rugi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka yang mencerai-beraikan janji Allah setelah diikat begitu kuatnya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Mereka putuskan satu tali yang Allah perintahkan untuk sambung. Tali apa itu? Betul, tali silaturahmi. Mereka memutuskan tali silaturahmi. Mereka enggan menyapa kerabat mereka. Mereka enggan nyambangin keluarga-keluarga mereka. Mereka enggan untuk mendatangi keluarga mereka, untuk sekedar say hello, atau minimal ada buah tangan yang dibawa. Bisa jadi timbal balik, dan bisa jadi doa malaikat masuk kepada kita untuk kemudian kita didoakan masuk surga, panjang umur, luas rezeki dan sebagainya. Itulah Ramadan adalah bulan silaturahmi. Maka dari itu sebelum Ramadan berakhir, mari sama-sama kita temui keluarga kita. Kalau tidak memungkinkan menemui secara fisik, boleh secara daring atau secara online, tidak apa-apa. Karena kita semua sudah mengetahui dalam posisi dan kondisi seperti ini tidak memungkinkan kita bertemu satu sama lain. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.